Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu fi kitabihil aziz Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita fikih jenazah, yang insyaallah malam hari ini masih melanjutkan serba-serbi untuk salat jenazah bagian yang ketiga. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga untuk seluruh segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para pengikut yang istiqomah setia mengikuti tuntunan yang beliau ajarkan kepada kita semuanya, dan semoga kita termasuk yang nantinya mendapatkan syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita mengawali kajian kita dengan terlebih dahulu memurajaah doa salat jenazah untuk jenazah putri dan untuk jenazah putra dan jenazah putri, ya, laki-laki dan perempuan. Baik, bismillah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabil qabri wa min adabin nar. Jenazah putri, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha
wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waghsilha bil ma'i was salji wal barad wa naqqiha minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannata wa a'idha min adzabil qabri wa min adzabin nar. Baik, pertemuan yang lalu kita nambah 4 serba-serbi masalah sholat jenazah. Pertama atau yang ke-6 ya, berarti waktu itu. Mana yang 5 sudah di bagian yang pertama. Kemarin nambah yang ke-6, posisi jenazah jika lebih dari 1 ya. Yang paling dekat dengan imam berarti yang laki-laki, nanti yang perempuan lebih dekat ke arah kiblat. Yang kedua, masalah kebolehan, atau yang ke-7 ya, masalah kebolehan sholat jenazah di masjid, ya hukumnya boleh. Yang ke-8, ada riwayat yang menunjukkan takbir sholat jenazah itu lebih dari 4 kali ya. Meskipun jumhur ulama tetap ya, maksudnya paling banyak ya, lebih sering yang dilakukan itu yang 4 kali takbir untuk sholat jenazahnya. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah masalah mengangkat tangan ketika takbir sholat jenazah ya. Menurut jumhur ulama tangannya diangkat. Ada sebagian ulama yang berpendapat tangannya tidak diangkat, dan ini perkara yang khilafiyah, dan insya Allah khilafnya ringan ya, tidak sampai kepada masalah apakah sholatnya batal apa tidak batal, sah atau tidak sah ya. Jadi masalah khilafiyah ya, masalah perselisihan pendapat di kalangan ulama itu sebetulnya banyak yang ringan ya. Ringan itu tidak sampai berakibat apakah ibadah itu sah atau tidak sah ya. Banyak yang ringan. Dalam sholat kita itu perbedaan ulama ya, perbedaan pendapat ulama ya, ada yang memang bedanya mandan jauh ya. Tapi banyak juga yang perbedaannya itu ringan ya, kayak masalah basmalah dikeraskan apa enggak dikeraskan, itu ringan ya. Mau yang ngomong dikeraskan atau yang berpendapat dilirihkan, semuanya ngomong sah, sing penting baca ya. Mau sujud, mau lututnya dulu, tangannya dulu, dua-duanya sah. Mau sholat yang 2 rakaat, apakah duduknya tawarruk apa iftirash ya, duduknya nun sewu apakah nun sewu ya, apakah bokongnya ditaruh di lantai atau tidak ya, itu sama-sama semuanya mengatakan sah ya. Setelah
rukuk, ya, sami Allahu liman hamidah, mau tangannya diletakkan di dada apa dilepaskan, ya dua-duanya sama-sama sah. Itu hanya masalah mana yang dianggap sunnah gitu aja. Termasuk ini ngangkat tangan sholat jenazah, ya, takbirnya apakah ngangkat tangan apa enggak, apa yang diangkat hanya pas takbir yang pertama saja, ya, ini juga masalahnya ringan insya Allah. Dan malam hari ini kita masih melanjutkan melengkapi serba-serbi sholat jenazah, ya. Dan ini malam hari ini sebetulnya, ya, perkaranya agak penting, ya. Karena kemarin poin yang terakhir itu nek diurut itu yang ke-9, ya. Maka ini sekarang berarti yang ke-10. Ya, yang ke-10. Mau yang ngurut dari nomor 1 ya monggo. Yang ke-10. Ini yang ke-10 masalah masbuk dalam sholat jenazah, ya. Masbuk dalam sholat jenazah. Sempat saya singgung, tapi insya Allah malam hari ini dilengkapi. Masbuk itu maknanya apa? Terlambat, ya, gampangnya ya begitulah, ya. Sholat jenazah tapi terlambat. Seperti sholat fardu, ya, kan biasanya juga ada yang terlambat, ya. Masuk masjid ternyata imam sudah rakaat kedua, ya. Atau malah imam sudah rakaat yang ketiga, ya. Nah, kadang-kadang imamnya lagi rukuk terus melayu sing banter sedurunge imame ngadeg, ya, men entuk rakaat supaya dapat 1 rakaat hanya dengan rukuk saja, ya. Maknanya nek sholat fardu itu sudah banyak difahami, ya. Sholat fardu sudah banyak fikihnya dipahami. Nek telat itu bagaimana, insya Allah juga sudah paham, ya. Meskipun ya yang nggak paham ya juga mesti ada, ya. Tapi kan nek panduan dalam sholat fardu, ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu, ya. Apa yang kalian dapati maka sholatlah, ya, ikutilah, ya. Jadi imam lagi ngapa yo langsung diikuti. Wa ma fatakum faatimmu. Nah, yang ketinggalan, yang tertinggal nanti tinggal disempurnakan saja. Ya, masuk di rakaat kedua, berarti kan nek seumpama sholatnya maghrib tadi telat, masuknya di rakaat kedua, berarti kan hanya tinggal nambah 1 rakaat. Ya. Telat sholat isya masuk di rakaat ketiga, ya, berarti kan hanya kebagian 2 rakaat, tinggal nambah 2 rakaat lagi. Dan gerakan-gerakannya pas lagi masuk sholat fardu jamaah ya persis dengan gerakan imam, ya. Meskipun kita ngitungnya nek imam seumpama rakaat ketiga kita baru masuk, yaitu rakaat pertama untuk kita, ya. Pas imam rakaat keempat duduknya kan istilahnya tawarruk, ya, duduk rakaat terakhir untuk tahiyat akhir, ya, istilahnya duduk tawarruk tuh, yang kaki kirinya disilangkan ke kaki kanan keluar, ya. Sing awake kadang-kadang mandanana sing miring-miring sedetik kayak gitu, ya. Makmum yang masbuk rakaat keberapa berarti? Kedua, karena telat, ya.
kebanyakan ulama mengatakan ya duduknya sama dengan imam, ya sama dengan imam. Senajan imamnya tawarruk, makmum masbuknya baru rakaat kedua, dia tetap ikut imam duduknya tawarruk. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan sosok yang diikuti. Ya. Jadi sama persis. Ya. Insya Allah nek sholat fardu mudah, ya, karena sering dibahas. Ya masalah tadi satu rakaat didapati dengan satu rukuk juga sudah sering dibahas. Pokoknya nek masuk masjid, imam lagi rukuk, kita kebagian rukuk bareng imam, berarti itu kebagian satu rakaat senajan kita ndak baca surat Al-Fatihah. Ya, man adraka raka'atan minas sholati faqad adraka as-shalah. Barang siapa yang mendapati satu rukuk, maka dia sudah mendapati sholat. Ya. Dan kenapa rakaatan diartikan dengan rukuk? Itu berdasarkan hadisnya Abu Bakrah dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, ketika Nabi SAW sholat dan beliau dalam kondisi rukuk, ya, jamaah bersama dengan sahabat yang lain, Abu Bakrah masuk, ya, kemudian segera untuk mengikuti rukuk, ya, sebelum masuk ke shaf. Berarti memang dipahami supaya dapat satu rakaat itu dihitungnya sejak rukuk. Nek memang imamnya dalam posisi rukuk, tapi nek imamnya masih berdiri, berarti ya diusahakan tetap membaca surat Al-Fatihah. Ya, nek makmum masbuk lagi baca Al-Fatihah, imamnya sudah rukuk, ya. Ya nek Al-Fatihahnya masih sisa banyak, ya langsung ikut rukuk. Nek sisa sedikit ya dirampungkan dulu. Pokoknya nek sholat fardu itu sering dibahas. Mudah-mudahan yang saya sebutkan ini sifatnya hanya ngulang-ngulang saja. Nah, sholat jenazah bagaimana? Sholat jenazah kan hanya takbir tok 4 kali, ya, terus habis itu salam. Jadi Allahu a'lam, memang disebutkan di sini ya. Ini untuk yang pegang kitab ini di poin nomor 12 disebutkan lam yunassa hadithun fi bayani ma yaf'aluhu al-masbuqu idza adraka al-imama ba'da an kabbara ba'da takbirat. Tidak disebutkan hadis, ya. Jadi tidak disebutkan ada hadis yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh makmum masbuk, makmum yang telat, ya. Jika imam sudah melakukan beberapa takbir, ya. Tidak kayak sholat fardu. Nek sholat fardu dijelaskan tadi, ya. Nah sholat jenazah bagaimana? Tidak ada penjelasan yang rinci dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka yang paling mendekati, ya paling mendekati ya dibawa masalahnya kepada sholat fardu, disamakan, ya. Wallahir annahu yashmaluhu qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Maka yang nampak, ya, yang mendekati di sini ya sama dibahas, dicakup oleh hadis Nabi yang tadi. Yang didapati oleh kalian ya silahkan sholat, ya. Yang ketinggalan kurang berapa takbir ya tinggal dilengkapi saja, ya, tinggal dilengkapi saja. Jadi gambarannya begini, ya. Sekarang gambaran contoh. Nah ikut takbir dari awal gampang, ya. Takbir dari awal gampang. Atau mungkin telat-telat tapi imamnya belum masuk takbir yang kedua, ya gampang itu. Tinggal baca takbir terus baca surat Al-Fatihah kemudian ngikuti. Sekarang seumpama imam takbir pertama sudah, nah terus takbir kedua Allahu Akbar, kita baru masuk. Berarti kan kebagian sholat jenazahnya dari takbir ke berapa?
2. Takbir kedua, imam baca apa? Sholawat. Ya, imam baca sholawat. Si makmum masbuk ini baca apa? Baca apa? Sholawat atau Al-Fatihah? Yang sampai kepada kami, ya, juga yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, baca Al-Fatihah. Ya. Memang imamnya baca sholawat, soalnya dia takbir yang kedua. Tapi masbuk ini karena untuk dia ini takbir yang pertama, dia bacanya surat Al-Fatihah. Imam takbir yang ketiga, berarti dia baca takbir yang ketiga doa. Takbir yang ketiga baca doa imamnya, Allahumma gfir lahu dan seterusnya. Si masbuk namanya takbir kedua, maka dia baca sholawat. Ya. Dia baca sholawat. Pas imam sudah takbir keempat, ya mungkin ya bisa langsung salam. Ya, habis takbir keempat Allahu Akbar langsung Assalamualaikum. Ya. Si masbuk baru takbir yang ketiga, berarti si masbuk ini setelah takbir yang ketiga baca doa, rampungkan saja doanya, terus nambah satu takbir lagi, nembe salam. Itu nek telatnya mulai ikut imam dari takbir yang kedua. Nek telat masuknya dari takbir yang ketiga seumpama. Ya, jadi imam sudah takbir yang ketiga nih, Allahu Akbar, takbir yang ketiga. Saya baru masuk, ya, baru ikut takbir, Allahu Akbar, telat. Imam setelah takbir ketiga baca doa, Allahumma gfir lahu. Saya masbuk baru takbir yang pertama, ya. Maka saya habis itu baca Al-Fatihah. Beda, imamnya baca doa, saya baca Al-Fatihah. Imam takbir keempat, ya, dia langsung salam. Saya baru takbir yang kedua, yang baca sholawat Nabi. Ya. Imam sudah rampungan, sudah salam, saya nambah lagi 2 takbir. Ya, karena baru 2 takbir saya. Jadi nambah 2 takbir lagi, Allahu Akbar. Takbir yang ketiga saya tetap membaca doa. Takbir yang keempat nanti tinggal salam. Nah, demikian juga nek ketinggalannya ikutnya baru di takbir yang keempat. Tapi begini, sebagian ulama menjelaskan, nek memang kondisinya, ya, kondisinya seumpama ketinggalannya di takbir ketiga apa keempat, ya, anggaplah keempat, ya, anggaplah keempat. Keempat toh berarti saya cuma kebagian 1 takbir tok sama imamnya, ya. Imam sudah takbir keempat, saya masuk takbir pertama, Allahu Akbar. Imam takbir langsung salam. Saya harus membaca surat Al-Fatihah. Terus takbir-takbir yang berikutnya kan masih ada 3, ya. Nah, maka nek seperti itu, ya, kita tidak perlu memperpanjang bacaan zikirnya, ya. Bacaan zikirnya itu diperpendek. Kecuali Al-Fatihah loh, ya. Al-Fatihah dipendekkan gimana? Apa mau Bismillahirrahmanirrahim? Tok kan nggak mungkin, ya. Al-Fatihah ya dibaca lengkap, ya, lengkap sampai waladhdallin, ya. Nggak usah baca iftitah, ya. Surat jenazah tidak ada doa iftitah, ya. Tidak disyariatkan baca doa iftitah, langsung Al-Fatihah. Al-Fatihah lengkap, tidak bisa diringkes. Sholawat Nabi bisa diringkes, ya. Memang sholawat yang paling baik kita baca sholawat Ibrahimiyah yang kayak tahiyat atau tasyahud akhir, ya.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Itu sing lengkap. Tapi nek sudah telat seperti tadi, ya, lagi butuh takbir nyaman dan cepat untuk merampungkan sholat jenazah, ya, maka cukup baca Allahumma sholli ala Muhammad, selesai. Ya, tidak usah panjang-panjang. Jadi seumpama saya masuk kok imam sudah takbir yang keempat, saya nembe masuk, ya. Allahu Akbar, saya baca Al-Fatihah, imam salam, biarkan aja. Ya. Nah, takbir yang kedua, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, rampung. Langsung takbir yang ketiga, Allahu Akbar, pendekkan saja doanya, Allahumma gfir lahu, rampung. Terus takbir yang keempat, terus salam. Ya, jadi kita tidak berdiri lama kalau sedang jadi masbuk. Kenapa? Ya ini kalau mungkin di luar negeri, ya, saya tidak tahu kalau di Indonesia. Yang kami dapati, ya, sholat jenazah itu tidak banyak bergelombang. Ya, tidak banyak kloter, sekali tok, ya, cepat jenazah datang, dimandikan, dikafani, masuk masjid, semuanya nata soft, ya, dari depan ke belakang sudah tertata, sholat jenazah sekali, habis itu langsung dibawa. Ya, jadi tidak ada kloter kedua, kloter ketiga, nggak ada. Begitu salam sudah langsung dibawa jenazahnya, tidak jeda lama. Ya. Nah, nek seumpama telat, ya, apalagi telat banget, ya, hanya kebagian takbir keempat tok, ya, itu bisa-bisa begitu takbir kedua apa ketiga jenazah sudah nggak ada, ya, karena langsung diangkat dibawa. Makanya takbirnya itu tidak perlu lama-lama, ya, jangan apalagi sudah takbir kedua jenazah besar diangkat, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Mending bacanya Masya Allah khusyuk banget, ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia lagi berdiri begitu, jenazahnya sudah nggak ada. Ya. Mongko pas lagi takbir ketelu, dongannya dawa maning, ya, lengkap tambah alon, ya. Jenazahnya sudah nggak ada di depan dia. Itu nek di sana seperti itu, ya. Mungkin mana di kita, ya, banyak kloternya, ya, telat-telat engkau lah kloter berikutnya siana maning, ya. Itu nek di kita seperti itu, ya, karena lebih sering jenazah itu ditunggu, ya, persiapannya apa segala macamnya, ya, kadang-kadang nunggu keluarga juga, ya, sampai banyak gitu. Itu beda kebiasaan, ya, beda kebiasaan. Ya, meskipun ya tetap nek seumpama bisa menjalankan sunnah Nabi asri'u bil janazah, ya, percepatlah untuk ngurus jenazah, ya, kayak di sana itu cepat sekali, ya. Begitu jenazah datang langsung dimandikan, dan persiapannya memang tidak lama di sana mandikan jenazah. Kenapa? Karena semua perangkatnya sudah siap. Ya, saya sering atau mungkin beberapa kali menceritakan, ya, di sana yang namanya masjid jame', ya, masjid yang digunakan untuk Jumatan gede itu mesti umumnya sudah sepaket dengan ruang pemandian jenazah dan ruang untuk mengkafani jenazah, sudah sepaket, sudah dengan ubur rampenya di situ. Kafan sudah siap, gari motong saja, ngukur ini jenazahnya panjangnya berapa, potong, selesai. Kapur, ya, dan yang lain-lain untuk alat bebeknya sudah ada di situ, ya, lengkap dengan meja pemandian jenazah, kerannya sudah langsung terhubung, ya. Jadi cepat, persiapannya tidak lama, jenazah datang masuk ruang pemandian, timnya sudah siap, di masjid timnya sudah ada, datang langsung digarap, selesai, masuk masjid, sholat jenazah semuanya siap, rampung, bawa ke pemakaman. Sudah, cepat sekali. Cepat sekali, tidak lama. Seperti itu.
Mungkin di sini belum, atau di Indonesia khususnya belum terlalu siap untuk yang demikian. Ya, masih butuh banyak difahamkan dulu. Nah, jadi nek sholat jenazah itu nek telat ya seperti itu. Ya, nek telat seperti itu caranya. Ya, nek masih banyak takbir-takbir yang harus diqodho, ya dipercepat bacaannya, dipersingkat. Ya, yang paling ringkes kecuali Al-Fatihah tidak bisa diringkes. Berikutnya, tadi masalah masbuk. Ya, kedua, masalah tentang bagaimana jika masuk masjid, ya, untuk sholat fardu. Ya, masuk masjid untuk sholat fardu, ya, tapi jamaah sudah selesai sholat fardu dan bersegera untuk nyolati jenazah. Ya. Anggap begini, masuk masjid Al-Falah, ya, masuk masjid Al-Falah, seumpama sholat maghrib, ya, tapi telat, ya, sudah rampungan lagi pada zikir atau mungkin sudah salam lah. Nah, pas masuk dia mau sholat maghrib, pas lagi mau sholat maghrib jenazah dimasukkan, ditata sini, ya. Terus nata soft, ya. Nah, saya seumpama yang telat tadi kan belum sholat maghrib, ya toh? Belum sholat maghrib, ya. Terus sholat maghrib disit apa sholat jenazah disit? Ya. Karena ini sebentar lagi mau dilaksanakan sholat jenazah. Ya. Nek saya sholat maghrib dulu, ya orang keduman sholat jenazah rampung, ya. Sudah diangkat mungkin sudah selesai karena saya sholat maghrib dulu, ya, tapi nek saya sholat jenazah dulu saya belum sholat maghrib, ya. Maka bagaimana kalau seperti ini? Disebutkan di sini poin yang ketiga, poin yang ke, nah ini berarti poin yang ke 11 ya, 11, tapi di kitab ini poin ke 13. Idza dakhala al-masjida wa qad fatathu as-salatul maktubah ma'al imam thumma syara'a an-nasu fi as-salati 'alal mayyit fa innahu yusalli 'alal janazah li'anna al-maktubata yumkinu idrakuha ba'da salatil janazah. Jika masuk ke dalam masjid dan sudah ketinggalan salat fardu, ketinggalan salat wajib bersama dengan imam, dan orang-orang bersiap untuk masuk salat jenazah, ya, maka silahkan untuk sholat jenazah dulu, ya, sholat jenazah dulu enggak apa-apa. Kenapa? Karena sholat fardunya masih bisa ditunaikan setelah sholat jenazah. Tapi nek sholat fardu dulu, sholat jenazahnya malah enggak kebagian, ya. Jadi supaya dapat dua-duanya, ya, jenazahnya dapat dan sholat fardunya dapat, ya. Waqad afta bidzalika Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan yang berfatwa untuk ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Itu masalah yang ke-11. Ya. Jadi kalau masuk masjid, sholat fardunya sudah ketinggalan, dan orang-orang sudah bersiap untuk sholat jenazah, maka silahkan untuk sholat jenazah terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru sholat fardu. Jelas gak untuk masalah ke-11 ini? Yang terakhir adalah bagaimana jika kita tidak tahu jenis kelaminnya jenazah. Ya, tidak tahu ini sebabnya macam-macam. Mungkin karena kita, ujuk-ujuk teka maring Masjid Al-Falah ana salat jenazah. Seumpama, ya, kita belum sempat tanya ini, ke jenazah lanang apa wadon, gitu. Karena sudah siap, tinggal takbir, kita mau ikut takbir ini, tapi mikir, ke jenazah yang ngarep lanang apa wadon ya, gitu. Ki mau kondongannya Allahumma gfir lahu apa Allahumma gfir laha, ya, karena baru tahu loh, anak jenazah jebulan nih. Kalau kita tidak tahu, ya, kalau kita tidak tahu jenis kelaminnya apa, bebas. Pakai Allahumma gfir lahu boleh,
mau pakai Allahumma gfir laha boleh. Ya, dua-duanya boleh. Loh, anggar nganggo Allahumma gfir lahu jebulane jenazah wadon kepriwe? Nganggo Allahumma gfir laha jebulane jenazah lanang. Ketika kita tidak tahu jenis kelaminnya apa, kita sudah tidak mempertimbangkan itu laki-laki atau perempuan. Ya. Cukup di depan kita ada mayit, atau kita katakan depan kita ada jenazah. Sudah. Ya. Mbuh lanang, mbuh wadon, orang ngerti. Ya. Ada mayit atau ada jenazah. Mayit dalam bahasa Arab, mayitun, kata mayit loh ya, kata mayit dalam bahasa Arab itu jenisnya laki-laki, mayitun. Ya, nek wonten bahasa Arab itu ada istilah muzakkar dan muannats. Ada kata yang jenisnya laki-laki, ada kata yang jenisnya perempuan. Mayit itu jenisnya laki-laki. Jenazah itu kata yang jenisnya perempuan. Wis jenengan arep anggo Allahumma gfir lahu kena, Allahumma gfir laha kena. Karena semuanya dikembalikan kepada mayit atau kepada jenazah. Dua-duanya boleh. Ya. Jadi pas kita ndak tahu jenis kelaminnya apa, sudah ndak jadi pertimbangan untuk doanya. Ya. Sing penting ngarepe ke mayit, ya monggo Allahumma gfir lahu. Ngarepe jenazah, ya Allahumma gfir laha. Mayit karo jenazah mok pada baik, ya sama saja alias sami mawon, ya itu seperti itu, ya. Demikian juga seumpama nek jenazahnya banyak, ya ke jenazah loro ndongane kepriwe firlahu apa firlaha, gampangane firlaha baik, ya itu yang paling gampang. Jenazahnya 3 sekaligus, firlaha saja, itu paling gampang. Ya. Mongko dirubah jarene nek jenazah loro Allahumma gfir lahuma warhamhuma, mongko tekan tengah-tengah bundet. Ya. Nek jenazah telu akeh Allahumma gfir lahum warhamhum, baru kowe mikir. Ya. Paling gampang nek sudah apal Allahumma gfir laha firlaha ndak apa-apa. Itu bisa untuk mewakili semuanya. Ya, bisa untuk mewakili semuanya. Jadi Allahumma gfir laha itu ya, gampangnya untuk kita itu ya untuk jenazah perempuan, tapi itu bisa mewakili nek jenazahnya lebih dari satu, baik laki-laki atau perempuan atau campur. Ya. Kecuali nek jenazahnya satu laki-laki, ya Allahumma gfir lahu jelas. Ya. Itu seperti itu, ya. Tapi nek banyak dan kita ndak pinter untuk bisa nyusun doa, nggih, pakai kata-kata yang diganti-ganti gitu. Allahumma gfir lahu ganti Allahumma gfir laha, ganti Allahumma gfir lahuma, Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahunna. Aduh, ketemen. Ya, loro guys, lumayan ngapalena ya, ini kan 5. Was, wangel sudah 2 saja. Yang Allahumma gfir laha bisa dipakai untuk banyak jamaah, banyak jenazah maksudnya, banyak jenazah. Ya. Kalau jenazahnya satu laki-laki, ya Allahumma gfir lahu. Ya. 2 dan seterusnya silahkan pakai Allahumma gfir laha, tidak apa-apa. Ya, itu seperti itu. Ini serba-serbi sholat jenazah yang bisa kita bahas. Berarti semua yang saya sampaikan ada 11 poin, ya, 11 masalah dalam sholat jenazah. Ini dipilih yang penting-penting, sebetulnya lebih dari 11. Ini yang di sini ada 18, tapi ada yang sudah digabung, ada yang mungkin sambil selingan, ya. Mudah-mudahan yang 11 saya sebutkan dari 2 pertemuan sebelumnya bisa dipahami untuk masalah-masalah sholat jenazah. Ya kalau ada yang belum jelas ya sekali-kali ditanyakan boleh, lagi ketemu tanya boleh, ya. Kayak tadi mungkin kayak kemarin ada yang sebelum kajian tanya, tadi juga ada yang tanya, gimana nek sholat jenazahnya 2 kali, ya. Jenengan sudah nyolati jenazah, ya. Di rumah sudah nyolati seumpama jenazah di rumah sudah disolati. Dibawa ke masjid,
Nyolati lagi boleh apa enggak? Nah, sebagian ulama membolehkan itu enggak apa-apa. Ya, sebagian ulama membolehkan itu seperti Syekh bin Bas dan beberapa ulama yang lain membolehkan itu ya jika memang kondisinya mungkin kadang-kadang disolati di tempat-tempat yang beda gitu. Di rumah disolati, di masjid disolati, atau mungkin di masjid sudah disolati, nanti di kuburan ada yang nyolati lagi misalkan. Ya, sebagian ulama membolehkan itu. Jadi kalaupun lihat ada yang sholatnya double, ya berarti insya Allah itu mengikuti fatwa ulama yang membolehkan. Allah Ta'ala a'lam bissawab, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas banyak kurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.